Halo semua, balik lagi di 7 Tanya di cerita pengangguran negeri sipil. Oke teman-teman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik, semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Video ini saya buat di Senin pagi yang hujan gitu ya, dingin, malas kemana-mana, mager gitu kan. Dan itu salah satu kelebihan menganggur. Ketika memang lagi malas kemana-mana, ya udah diam aja di rumah gitu. Oke teman-teman, di cerita pengangguran negeri sipil kali ini saya cuma mau bahas atau cuma bercerita 3 hal saja. Yang pertama, usia saya sudah lebih dari 30 tahun dan seperti di video saya kemarin itu saya mengungkapkan ada kutukan umur 30. Ketika usia 30 kita belum sukses, ketika usia 30 kita belum ngapa-ngapain, dan itu sebenarnya terjadi pada kehidupan saya sekarang. Di usia 30 bahkan 30 lebih saya kehilangan pekerjaan dan agak susah kembali untuk bekerja. Saya itu selama ini bekerja yang rutinitas itu ya, yang masuk pagi pulang sore gitu ya. Saya kebanyakan bekerja yang rutinitas di swasta pula gitu kan. Jadi permasalahannya adalah ketika kita kehilangan pekerjaan usia 30, itu sebenarnya mimpi buruk. Jadi semua kesenangan, semua keceriaan, semua yang saya tampilkan seolah-olah baik-baik saja, itu tidak mencerminkan pengangguran pada umumnya. Ya tentu saja ketika kita menganggur ada stresnya, ada depresinya, ada keinginan untuk kerja tentunya. Bukan bunuh diri dong. Oke teman-teman, itu yang pertama. Yang pertama tadi berarti usia 30 dan kehilangan pekerjaan itu mimpi buruk. Mimpi buruk. Jadi untuk teman-teman sebelum usia 30, bahkan jauh sebelum itu, harusnya memikirkan baik-baik, matang-matang ketika akan melakukan sesuatu. Ada beberapa tahapan kehidupan di periode ini. Menikah, punya anak, terus juga memupuk kekayaan gitu. Ada banyak hal yang harus dipikirkan di fase-fase ini. Ketika kita ingin melepas kerja, ketika ingin pindah kerja, ketika ingin ada nih, biasanya yang kerja di perusahaan tertentu, yang jadi buruh itu biasanya suka capek kerja, pengen usaha sendiri. Ini juga harus dipikirkan. Jangan sampai ketika kita sudah keluar kerja, ketika kita sudah tidak punya pekerjaan, jadi hopeless, jadi nganggur yang benar-benar nganggur gitu. Itu yang pertama. Jadi sebelum usia 30 pikirkan baik-baik. Kalaupun mau keluar dari tempat kerja, harus punya batu loncatan selanjutnya. Jangan sampai keluar kerja untuk tidak bekerja, itu yang nggak enak gitu kan. Terus juga yang kedua, saya ingin sedikit melemparkan teman-teman ke kejadian di masa lalu saya. Sebelum ini saya bekerja dan gimana ya, itu saya goblok sih, saya bodoh gitu. Bodohnya seperti apa? Saya itu percaya seseorang yang mengajak saya, seseorang yang meminta saya bergabung, ya percaya aja gitu kan. Percaya tanpa ada hitam di atas putih, ya udah percaya. Gaji saya pun berapapun yang dia berikan, ya udah gitu kan. Nah itu juga jadi catatan teman-teman ya. Jadi catatan ketika apapun itu, hubungannya kerja, hubungannya pekerjaan, harus jelas.
bagaimana kontraknya, bagaimana kewajiban dan hak kita seperti apa gitu kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di akhir gitu. Ketika ada orang baru yang notabene tidak tahu apapun tiba-tiba menyingkirkan kita dengan cara-cara yang kurang mengenakan, akhirnya terhasut, terus si yang tadinya mengajak kita justru malahan ikut-ikutan menyingkirkan kita gitu kan, nggak enak teman-teman. Itu yang kedua. Jadi apapun itu, dengan siapapun itu, temankah, saudarakah, kalau hubungannya kerja, ya harus jelas kontraknya, harus jelas perjanjiannya, harus jelas hitam di atas putihnya. Zaman sekarang nggak ada yang namanya kepercayaan, yang namanya persahabatan, yang namanya persaudaraan yang murni bener-bener gitu kan. Harus ada kontraknya gitu. Bukan kontrak, harus ada hitam di atas putihnya. Sekalipun itu saudara, sekalipun itu teman, sekalipun itu pacar mungkin atau kekasih, pokoknya harus jelas ketika itu urusannya kerja, ketika itu urusannya duit, begitu. Dan yang terakhir, hal yang ketiga, memang menjadi pengangguran itu ya kelihatannya yang nganggur ya. Nggak ada kerjaan, terus enak seharian bisa di rumah aja, seharian bisa rebahan aja, seharian bisa nonton Netflix, seharian bisa nonton YouTube gitu kan, seharian bisa ngomentarin orang. Tapi alangkah baiknya ketika kita nganggur pun kita masih produktif. Baik itu nganggur di sini kan konsepnya tidak punya pekerjaan tetap ya, tapi bukan berarti kehidupan kita pun jadi berhenti, tidak berarti kehidupan kita ini jadi mati. Bayangkan banyak sekali angka pengangguran yang ada di Indonesia ini. Bila kita bersatu nih, bila kita bersatu, misalkan jadi pengangguran empire begitu, saya misalkan mengangkat diri saya jadi Lord Empire pengangguran itu, saya yakin banyak sekali, dan banyak di antara pengangguran ini yang lulusan universitas yang sebenarnya cukup ternama gitu. Banyak sarjana-sarjana nganggur, banyak orang-orang pintar yang nganggur gitu. Kita bisa memanfaatkan ini semua, bisa bersatu, bisa berkolaborasi untuk membentuk sesuatu, menjadikan karya sesuatu gitu. Jadi sudah saatnya merubah stigma pengangguran itu yang cuma bisa komentar di media sosial, yang cuma bisa menggunakan jempolnya untuk menghujat, menggunakan jempolnya untuk nyinyir. Nggak usah seperti itu. Mendingan kita jadi oknum pengangguran yang tadi bisa menghasilkan karya, terus juga bisa tetap kelihatan nganggur padahal kita menghasilkan. Itu 3 hal yang ingin saya ceritakan pada cerita pengangguran negeri sipil kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, setidaknya untuk saya sendiri bisa mencurahkan, ya sekedar curhat aja gitu kan. Tapi mudah-mudahan ada juga manfaat untuk kita semua gitu. Jadi untuk teman-teman pengangguran, yuk bangun pagi, tetap lakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Entah itu sesimpel mencuci baju sendiri, sesimpel menyuci piring, sesimpel nyapu gitu. Jangan rebahan mulu gitu. Jangan mau lagi terus disalahkan ketika ada netizen yang barbar gitu, disalahkan pengangguran. Jangan mau gitu kan. Jadilah pengangguran yang tetap berkualitas. Oke. Saya Jaja ini, salam nganggur empire.